Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasih Tuhan, hari ini dalam kalender gereja kita masih dalam rangka minggu biasa. Dan di minggu biasa kita menghayati kegiatan pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Minggu lalu kita membahas soal bagaimana mereka memberi makan 5.000 orang lebih. Hari ini kita akan kembali menghayati satu peristiwa yang kemudian kita sebut mukjizat, yaitu ketika Yesus berjalan di atas air. Para murid di dalam perahu yang sedang diterpa oleh gelombang dan angin. Dan cerita ini melahirkan tema yang akan kita hayati hari ini, yaitu percayalah. Dan satu bagian Alkitab menjadi dasar perenungan kita dari Mazmur 31 ayat 15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur sebab hidup kami ada dalam naungan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa kami manusia yang kerap jatuh di dalam cobaan, di dalam godaan, dan tentunya di dalam dosa. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon pengampunan, agar kami layak untuk hadir dalam ibadah ini, layak juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tebuslah kami dari maut dosa itu, agar kami juga mendapatkan hidup yang baru, yang hidup bersama dengan Engkau, yang kami jalani di dalam penyertaan Tuhan. Maka kepadamu kami memohon. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus, maka dengarlah berita pengampunan yang berbunyi demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur sebab kami hadir dan Engkau layakkan untuk beribadah. Saat ini kami ingin menikmati firman Tuhan. Kami yang terbatas ini Tuhan akan berusaha untuk mendalami firman Tuhan yang tidak ada batasnya. Maka kami memohon agar Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, memberi kami hikmat, terlebih memberi kami sukacita untuk pada gilirannya melakukan apa yang kami renungkan hari ini. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 14 dimulai ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang membaca dan memeliharanya. Halo, salam sejahtera buat kita semua, khususnya keluarga besar GKI Kelapa Cengkir dan semua yang datang dari berbagai tempat sedang ikut beribadah juga. Semoga dalam keadaan yang sehat ataupun yang sedang bergumul dalam penyakit, keadaan ekonomi, tidak mengurangi sukacita atau bahkan menjadi kekuatan firman Tuhan hari ini. Dan juga saya bersyukur ya, saya Sahabat Simatupang dari GKI Sudirman Bandung dapat berbagi firman Tuhan untuk GKI Kelapa Cengkir, sebab seingat saya mungkin 1 atau 2 tahun lalu terakhir saya memimpin, walaupun sekarang juga masih secara virtual karena keprihatinan kita, tapi kiranya juga tetap menjadi kekuatan buat kita semua. Nah, hari ini kita masih masuk dalam sebutnya dalam kalender gerejawi Minggu Biasa. Berbeda dengan Paskah, Natal, Trinitas, itu disebut hari raya gerejawi khusus begitu ya. Minggu biasa bukan berarti biasa-biasa aja berkat Tuhan atau ceritanya nggak menarik, bukan. Minggu biasa itu isinya adalah kumpulan cerita-cerita karya Tuhan, perkataannya, mujizat yang dilakukannya begitu. Dan kali ini kita akan bicara soal Yesus yang berjalan di atas air. Hati-hati saudara-saudara, ada 2 kisah yang mirip memang, yaitu di Matius 8 ketika Yesus itu ada bersama dengan para murid di perahu, lalu digoncang angin, Yesus menghardik angin itu, fokusnya begitu ya. Dan kalau yang sekarang kita baca Matius 14 itu, Yesusnya tidak ada bersama dengan para murid, Yesusnya berjalan kemudian di atas air setelah kapal para murid itu dihempas gelombang begitu rupa.
Nah, memang punya fokus yang berbeda walaupun agak mirip. Nah, kisah ini sendiri disebut mukjizat. Walaupun dalam Alkitab kita tidak ditulis itu mukjizat. Nah, kenapa sih ya? Saudara-saudara pernah berpikir nggak kenapa termasuk yang minggu lalu ya 5 roti dan 2 ikan dan hari ini berjalan di atas air itu disebut mukjizat. Nah, bicara berjalan di atas air, saudara mungkin ingat ada tayangan mengenai magician atau pesulap baik luar negeri maupun di Indonesia yang juga bisa berjalan di atas air. Kayak gimana? Saya ingatkan ya, ini dia. Magical powers. Steps to the edge of the pool. And down into the water. He doesn't sink. Instead, he is walking on water. I told you this was biblical. While surrounded by spectators, the magician is walking across the surface of the water. Remember, there are no camera tricks, and that is really the magician marching across the pool. From this angle, we can see as his feet are treading on top of the water, a spectator swims underneath him. This is truly a modern-day miracle. The girl swims back under as he continues to walk straight across the water. The surrounding spectators are in disbelief. He's halfway across and still walking. There is no credible explanation for how this is being accomplished. It must be through his powers of intense concentration and belief in the impossible. He's almost there. He's made it. The secret lies within this industrial-grade clear plexiglass. The plexi is mounted on clear plexiglass legs. One of the platforms is built extra wide and used for the camera angles looking straight down into the pool. It's wide, so that the edges of the plank, which are hardest to disguise, are always just outside of camera range. Here it is again from a wider angle where you can see the edges. Now they're raised slightly above the surface, so you can see the gaps in between that the magician simply steps across. The gaps give room for the paid spectators to swim in between, disguising the submerged plexiglass legs and drawing attention away from the edges of the planks. They further convince the audience that there is nothing suspicious in the water. Notice how the assistants and spectators are splashing and making waves? The moving water also helps to draw attention away from the deception. When the water in the pool is moving, it's much more difficult to see the platforms. Nah, itu dia. Ya, ternyata berjalan di atas air persis yang seperti gambaran kita pada saat Yesus berjalan di atas air, tapi ternyata kan para pesulap ini ya menggunakan gimmick ya atau alat-alat pendukung, yaitu ya kaca yang bisa diinjak, yang itu kacanya menurut kesaksian itu mahal sekali karena bisa tebal tapi tidak terlihat oleh mata langsung begitu, tapi bisa menahan beban orang sehingga kesannya berjalan di atas air. Termasuk juga itu dibantu oleh orang-orang yang berenang saat itu, kesannya wah kaget, padahal itu krunya yang juga ya katakanlah dibayar untuk kayak exciting begitu, padahal ya mereka bagian dari semua gimmick-gimmick atau ya bagian dari sulap itu sendiri biar kesannya wah banget, padahal ya itu tidak asli. Nah, kalau bicara trik atau sulap, saudara bisa melihat ini ya, salib. Saya akan coba menghilangkannya ya, seperti para pesulap keren. Saudara perhatikan ya. 1, 2, 3. Ya, tidak hilang.
Ya karena saya bukan pesulap, jadi memang saya tidak bisa melakukan trik-trik seperti itu. Tapi kalau bicara sulap, ya, itu pasti bicara soal gimmick, soal alat pendukung, ya. Tapi apakah yang disebut mujizat juga seperti itu, ya? Nah, kenapa kemudian ini disebut mujizat, saudara-saudara? Mari kita lihat secara utuh teks ini. Teks ini itu diawali satu kondisinya begini, bahwa setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyuruh para muridnya itu untuk pergi ke seberang danau maksudnya. Nah, tidak terlalu jelas kemana, tapi pergilah seberang. Nah, orang banyak, yang itu kan merupakan kelanjutan dari 5 roti dan 2 ikan, berarti 5.000 orang lebih, itu disuruh pulang. Ya. Dan hanya tinggal Yesus sendirian. Jadi ada Yesus yang sendirian, para murid disuruh pergi ke seberang juga tanpa Yesus, dan orang-orang yang mengikut Yesus disuruh pulang. Nah, itu konteksnya, itu situasinya. Nah, apa maknanya buat kita? Yang pertama, bagi saya, ini menjadi awal bahwa murid Yesus, saudara dengan saya, ternyata memang tugasnya adalah pergi ke seberang. Nah, makna pergi ke seberang ini saudara bisa terjemahkan ke tempat yang saudara tidak kenal, tempat asing, tempat yang mewah tapi juga tempat sederhana, tempat bagus tapi juga tempat jelek, atau orang banyak yang pulang. Bisa terjemahkan apa? Ya, keseharian hidup kita, saudara dengan saya. Jadi bicara murid Yesus itu bukan cuma ngintilin Yesus gitu ya, bahasanya itu mungkin bahasa kasar atau sehari-hari, ngikutin, ngekor terus, tapi harus ada momen bahwa kamu tuh harus pergi loh. Dan Yesus melakukan itu. Tapi di sisi lain, Yesus itu menyendiri, bukan untuk me time-nya itu, bukan ya senang-senang, tapi me time-nya Yesus adalah untuk berdoa. Maka mungkin saudara dengan saya yang kurang di era modern ini adalah waktu sendiri. Nggak dibantu oleh gadget, nggak dibantu oleh online, musik mungkin tidak ada, tapi waktu sendiri untuk berdoa. Kalau saudara mulai kehilangan itu, yuk kita ciptakan momen sendiri bersama dengan Tuhan. Tapi juga momen sendiri untuk pergi mengabarkan Injil, untuk menjadi berkat. Di mana? Di tempat asing atau di kehidupan nyata kita sehari-hari. Itu yang pertama. Tapi ini peristiwa belum spektakuler, itu hal yang biasa. Berikutnya, kemudian Yesus karena disuruh pergi kan, mereka berlayar sendirian. Muncullah angin, sakal atau angin yang melawan arah kapal begitu ya. Perhatikan bahwa para nelayan itu kan, para murid Yesus itu kan nelayan. Jadi sepertinya ini biasa harusnya ya, bukan hal yang spektakuler. Kecuali ya saya misalnya yang nggak bisa mengemudikan kapal atau perahu, ya kalau kena angin ya panik pasti. Saudara kalau pertama kali belajar motor atau mobil, ya ada gangguan sedikit pasti panik. Nah ini kan para nelayan, sebetulnya hal yang biasa harusnya. Nah kalau begitu apa yang membuat luar biasa? Terjadinya antara jam 3 dan jam 6 subuh, itu juga biasa. Ya, kalau kita belajar waktu sekolah, itu waktu yang terbaik untuk pergi ke laut untuk mencari ikan. Nah, apa yang tidak biasa? Ya, tiba-tiba di tengah situasi itu, ada sosok jalan. Lah, mereka menyangkanya hantu, dan itu hal yang wajar. Saudara kalau ke rumah, pergi, saudara ingat betul rumah saudara kosong, tidak ada asisten, tidak ada siapapun, balik tiba-tiba ada orang, ya pasti kaget. Dari mana nih orang? Gimana masuknya? Nah, tapi di situasi yang mengagetkan itu, apa yang terjadi? Nah itu ya, artinya di tengah situasi yang biasa, jamnya seperti itu, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Nah, itulah yang kita sedang alami sekarang kan. Situasi pandemi corona itu membuat kita terkaget-kaget. Loh kok bisa ya ada penyakit begitu rupa sampai menyerang kita ya. Data ketika ini direkam ya, dunia itu sudah 18 juta yang positif ya. Di Indonesia sendiri 113-an, 14-an ribu. Yang meninggal di Indonesia 5 ribuan. Secara dunia yang meninggal itu 690-an ribu. Oh, kalau dibandingkan dengan pandemi Black Death misalnya,
yang meninggalkan 20 juta, oh ini masih dikit Pak. Ya tapi kita nggak bisa berpikir, oh berarti ini masih biasa. Enggak, ini pandemi yang memang harus membuat kita waspada. Nah ini kan situasi mencekam yang tidak biasa, yang mengagetkan kita, kok bisa ya kita menjadi bagian dari sejarah pandemi corona ini. Nah situasi yang tidak biasa ini lalu membuat kita, nah ini dia, responnya apa? Tuhan kapan sih ini berakhir? Tuhan kayaknya ngerjain kita deh, Tuhan kayaknya nggak serius. Nah mari kita balik ke bacaan kita. Kemudian Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku. Nah nggak percaya, Petrus langsung bilang, kalau engkau Tuhan, ya udah suruh saya jalan. Ya, mungkin Petrus teringat gaya menyuruh Yesus ketika memberi makan 5.000. Kalian harus memberi mereka makan. Nah, maka Petrus meminta Yesus memerintah lagi supaya berjalan, dan Petrus berjalan. Tapi kemudian Petrus berpaling ke angin itu, dan apa yang terjadi? Tenggelamlah, jatuh. Dan mungkin nelayan kalau bicara berenang di laut dan sebagainya juga hal yang biasa. Nah yang menarik yang kemudian terjadi apa saudara? Yesus, saudara perhatikan ya, bukan menghardik angin, tetapi apa? Mengulurkan tangannya dan menarik Petrus. Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Dan setelah itu mereka naik ke perahu, baru angin itu reda. Jadi Yesus tidak mengeluarkan katakanlah kekuatannya menghardik angin, tetapi dia merengkuh Petrus yang jatuh tenggelam itu dan kemudian naik ke kapal. Dan bagi saya itulah mujizat. Mujizat yang bukan berjalannya di atas air, tetapi ketika ada situasi yang butuh pertolongan luar biasa, Yesus datang. Dan itulah yang disebut mujizat bagi saya. Mujizat itu berasal dari kata miracle dalam bahasa Inggris. Miracle itu miraculum, kekaguman. Mirari itu mengagumi. Maka apa yang dikatakan mujizat itu adalah bukan cuma mengagumi apa yang terjadi. Wah keren. Tadi berjalan di atas air semua orang bisa, saudara-saudara. Tapi ya dengan apakah itu asli, apakah itu juga tidak ada trik-trik. Nah, maka kekaguman atau mujizat menurut saya adalah soal saya mengagumi siapa yang sedang melakukan. Dan dia adalah Yesus. Dan kisah itu berakhir dengan, oh sungguh dia adalah anak Allah. Maka mujizat berjalan di atas air harusnya membuat saudara, hal yang terakhir yang mau saya katakan ini. Yesus itu fokus kepada saudara dengan saya. Maka saudara dengan saya harus makin percaya. Jadi bukan berarti Petrus itu nggak percaya. Tuhan bilang engkau kurang percaya. Nah, saudara dengan saya kerap kali kalau situasinya lagi bergejolak, bahkan seperti corona ini, mempertanyakan Tuhan, bahkan untuk ke gereja aja masa kita dilarang-larang, nggak boleh gedung gereja dipakai ibadah dan sebagainya. Itu membuat kita makin tidak percaya, kurang percaya. Maka kisah ini harusnya membuat saudara dengan saya makin percaya, makin membuat kita kagum, oh nih luar biasa Tuhan ya caranya. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, Tuhan itu fokusnya sama saya. Jadi kalau misalnya tadi kalau kita fokus terhadap apa yang dilakukan begini, misalnya saudara berdoa, Tuhan katanya minta pada Tuhan, oke, saya minta sembuh, dokter bilang nggak bisa sembuh, obat nggak ada obatnya, tolonglah Tuhan sembuhkan, keluarkan mukjizat. Ternyata saudara meninggal. Oh, nanti anggota keluarga akan bisa berteriak, Tuhan katanya engkau bisa, engkau memberikan apa yang kita minta. Nah itu kalau saudara dengan saya fokusnya percaya pada apa yang Tuhan lakukan, bukan kepada Tuhannya. Maka saudara-saudara, hari ini saudara dengan saya ditegaskan untuk makin percaya bukan pada apa yang Tuhan lakukan, tetapi pada Tuhan, pada Tuhannya. Sebab apa yang akan Tuhan lakukan ya terserah dia. Kita percaya bahwa dia kasih yang terbaik. Kalau saudara kemudian meninggal dan tidak sembuh, rasanya itu yang terbaik. Tapi yang paling membahagiakan bahwa saudara atau keluarga saudara meninggal di dalam rengkuhan pelukan kasih Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara, carilah momen sendiri untuk berdoa. Pergilah ke seberang mewartakan kehidupan bersama dengan Tuhan, mewartakan firman Tuhan.
Tapi juga ingatlah bahwa Tuhan itu fokus kepada saudara dengan saya. Supaya apa? Supaya kita makin percaya bahwa Tuhan ini yang ngasih kehidupan, maka kita juga makin percaya bahwa kehidupan ini gak akan sebegitu bergejolaknya seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Percayalah dan makin percayalah. Selamat menikmati kesendirian bersama dengan Tuhan, tapi semakin percayalah bahwa Tuhan selalu mengeluarkan tangannya untuk menolong saudara dengan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur sebab Engkau menguatkan kami untuk dalam setiap badai, setiap gelombang hidup, setiap dinamika kehidupan yang tidak selalu baik. Kami harus tetap percaya, harus tetap berpegang teguh. Maka Tuhan, kuatkanlah kami. Ingatkanlah kami bila kami sudah terlalu goyah. Ingatkanlah kami jika kami sudah terlalu menyimpang dari jalan. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia, tempat kami hidup saat ini. Agar kami dapat terus berjuang dengan kebiasaan hidup yang baru di tengah pandemi corona yang belum selesai ini. Bimbinglah para ilmuwan, para dokter, para petugas medis yang berusaha mencari vaksin, yang berusaha keras menyembuhkan para pasien, agar Tuhan berikan hikmat, semangat, dan tentunya kesehatan kepada mereka. Kami yang juga hidup dengan kebiasaan baru, Tuhan bimbinglah agar setiap kepatuhan, agar setiap protokol dapat kami jalani. Kami tahu kami bukan hanya melindungi kehidupan kami, tetapi kami mau mencintai kehidupan orang lain di sekitar kami. Bimbinglah kami agar kami juga patuh dengan setiap protokol yang harus kami jalani. Bagi para sahabat kami yang sedang sakit, entah sekarang di rumah atau bahkan di rumah sakit, jamahlah mereka. Sebab jamahan Tuhan menguatkan dan mengingatkan bahwa mereka tidak pernah sendirian. Bagi kami semua yang masih terus beribadah, bersekolah, dan bahkan bekerja di rumah, Tuhan, bimbinglah agar rumah kami sungguh menjadi tempat bekerja yang baik, tempat mendidik anak yang baik, dan tentunya menjadi rumah Tuhan, agar firman Tuhan dapat diwartakan bersama dengan keluarga di rumah. Mungkin sulit bagi kami, tidak biasa, bahkan aneh, tetapi Tuhan, biarlah kebiasaan ini kami jalani dengan keyakinan bahwa Engkau Sang Maha Hadir itu ada dimanapun. Tuhan berkati agar pandemi ini juga membuat kami semakin erat dengan keluarga. Kami yang dulu tidak punya banyak waktu untuk berada di rumah, saat ini sungguh Tuhan perkenankan untuk bersama dalam satu rumah, untuk saling menguatkan, saling memberi pelajaran, saling memberi contoh, dan bahkan beribadah bersama. Bagi setiap gereja yang sedang bersiap untuk memulai kembali kebaktian di gedung gereja, Tuhan bimbing
agar setiap keputusan tidak kami salah ambil hanya demi kepentingan kami. Tapi biarlah kehidupan menjadi faktor utama yang kami sungguh-sungguh pegang, agar setiap tindakan dan keputusan kami, bahkan untuk beribadah di gereja, tidak sampai membuat kehidupan banyak orang jadi terluka. Tuhan juga sertai agar setiap pemerintah yang bukan hanya sedang berjuang melawan corona ini, tetapi terus membangun, membuat rakyat sejahtera, bimbinglah mereka agar sungguh mereka tidak memperkaya diri dan sungguh menjadi berkat dalam setiap keputusan yang mereka ambil, dalam setiap kebijakan yang mereka terapkan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami serahkan hidup kami agar sungguh percaya dan makin teguh di dalam iman akan Engkau yang hadir bahkan di tengah gelombang dunia yang tidak mengenakan buat kami. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang senantiasa Tuhan berikan buat kami. Pada hari ini, kami membawa persembahan kami, dan kami mohon Tuhan mau memberkatinya, agar majelis jemaat yang mengelolanya dapat Tuhan berikan hikmat untuk digunakan bagi keperluan gereja dan sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami mohon agar kami juga dapat mempersembahkan hidup kami kudus di hadapan Tuhan, dan percaya Roh Kudus terus menolong kami dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus temanku,
Saudara-saudara, ibadah telah selesai, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu untuk terus hidup dan berjuang di tengah gelombang kehidupan ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.